Bagi umat yang akan mengikuti perayaan Ekaristi di rumah, dapat melalui live streaming di YouTube maupun Facebook Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta GPI. Bagi umat yang akan mengikuti perayaan Ekaristi di gereja, wajib mematuhi protokol kesehatan berikut ini. Wajib mengenakan masker. Derma diletakkan di kotak yang telah disediakan. Umat antri dan jangan berbicara apalagi bersentuhan dengan umat lainnya. Cuci tangan menggunakan air dan sabun. Cek suhu tubuh. Jika suhu melewati 37 derajat, umat tidak diperkenankan masuk. Mengikuti arahan dari petugas tata laksana. Selama perayaan Ekaristi, umat tetap mengenakan masker dan menjaga jarak dengan umat lainnya. Setelah perayaan Ekaristi, umat segera pulang dan jangan berkerumun. Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta Gria Paniki Indah selalu memberikan yang terbaik untuk umat sekalian.
gembira kau berkata, mari hadap Tuhanmu. Selangkah hatiku bawa ke gerbang Yerusalem. Wahai kawan, bergegaslah, rintis jalan ke surga. Ku bersyukur dalam hati karena perlindunganmu. Ku berharap saat nanti kau taburkan rahmat-Mu. Wahai kawan, bergegaslah, rintis jalan ke surga. Gembira kau berkata, mari hadap Tuhanmu. Selangkah hatiku bawa ke gerbang Yerusalem. Wahai kawan, bergegaslah, rintis jalan ke surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama rohmu. Selamat pagi saudara sekalian, selamat bertemu, selamat berhari Minggu, selamat berekaristi pada hari Minggu biasa yang ke-32 ini. Ada banyak cara kita bisa membantu sesama. Kita dapat memberikan mereka uang atau makanan. Kita juga dapat memberikan waktu kita untuk mereka. Misalnya beberapa orang meluangkan waktu mereka untuk mengajarkan katekese, yang lain mengunjungi orang sakit atau bertugas dalam dewan paroki. Yang lain lagi memberikan talenta mereka bagi umat dan bertugas sebagai anggota KOR, lektor, kostor, atau pemasmur. Semua orang yang meluangkan waktu mereka untuk sesama berarti memberikan sesuatu dari diri mereka sendiri, membagi-bagikan kasih, iman, dan talenta mereka. Bila kita berkehendak mengikuti Kristus, kita harus memberikan diri kita untuk orang lain. Dalam Ekaristi ini, kita merayakan dan mengenangkan bagaimana Kristus telah menyerahkan dirinya secara tuntas. Ia mengorbankan dirinya dalam satu cara yang paling radikal. Ia mengorbankan segala yang dimilikinya, hidupnya, kasihnya, tubuh dan darahnya. Saudara sekalian, di hari kita merayakan kemenangan Kristus atas dosa dan maut, mari kita pun dipanggil untuk mati terhadap dosa agar kita bangkit kepada hidup yang baru. Mari kita mengakui bahwa kita membutuhkan belas kasih Bapa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menegakkan keadilan bagi orang-orang yang diperas. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau mengorbankan diri untuk menanggung dosa banyak orang. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau menganugerahkan keselamatan kepada orang-orang yang menantikan Dikau.
Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Mari kita memuji memuliakan Allah Tritunggal pada hari Minggu ini dengan gloria. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah anak dan domba Allah Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Adil, Engkau memperhatikan hamba-Mu yang hina dan berkenan akan orang yang rendah hati. Berilah kami roh ketulusan dan kerendahan hati, agar dengan jujur mengakui kelemahan kami di hadapan-Mu. Semoga dengan demikian hati kami lebih terbuka bagi sabda yang Kau firmankan dan bagi rahmat yang Kau limpahkan hari ini. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin.
Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Sekali peristiwa, Nabi Elia bersiap-siap lalu pergi ke Sarfat. Ketika ia tiba di dekat gerbang kota itu, tampaklah seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Elia berseru kepada perempuan itu, "Cobalah, ambilkan aku sedikit air dalam kendi untukku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambil air, Elia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dan tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Sebentar lagi aku pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Jangan takut, pulanglah dan buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu takkan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun takkan berkurang sampai tiba waktunya Tuhan menurunkan hujan ke atas muka bumi." Maka pergilah perempuan itu berbuat seperti yang dikatakan oleh Elia. Maka Elia, perempuan itu dan anaknya mendapatkan makanan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan pengantaraan Elia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dialah yang menegakkan keadilan bagi orang yang diperas, dan memberikan roti kepada orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan membuka mata orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya.
Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion, turun-temurun. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Saudara-saudara, Kristus telah masuk ke dalam tempat kudus, bukan yang buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran dari tempat kudus yang sejati, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah demi kepentingan kita. Ia pun tidak berulang-ulang masuk untuk mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana Imam Agung setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus mempersembahkan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab kalau demikian, Kristus harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ternyata pada zaman akhir ini, ia hanya satu kali menyatakan diri untuk menghapus dosa lewat kurbannya. Seperti manusia ditetapkan Allah untuk mati hanya satu kali dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Kita pakai rumusan yang singkat, mulai pada ayat 41. Pada suatu hari lain, sambil duduk berhadapan dengan peti persembahan, Yesus memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda miskin. Ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka Yesus memanggil para murid-Nya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin itu memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda itu memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudara sekalian yang saya hormati, kekasih-kekasih dalam Kristus. Pada suatu hari sekitar 25 tahun yang lalu, waktu itu Soeharto masih Presiden RI atau lebih akrab dikenal sebagai Pak Harto. Sambil menunggu sebuah rapat dimulai, saya mendengar teman-teman yang duduk di depan saya bercakap-cakap. Saya sangat kaget mendengar percakapan mereka itu. Bagaimana tidak kaget? Karena seorang mengatakan begini, tahu enggak kalau Pak Harto sudah mulai masuk gereja? Pak Harto? Tanya teman saya yang satu lagi. Iya, tapi masih jarang-jarang. Rasa kaget saya itu segera lenyap ketika teman yang satu itu menjawab, wah, kalau gereja saya payah. Yang paling banyak muncul justru orang utan, kadang-kadang Sri Sultan. Anda paham maksud percakapan tersebut? Pak Harto masuk gereja maksudnya adalah persembahan atau kolekte uang Rp50.000, sebab mata uang Rp50.000 waktu itu bergambar Pak Harto atau Soeharto. Kalau orang utan, ya uang kertas 500-an rupiah. Kalau Sri Sultan, ya uang kertas 10 ribuan waktu itu. Saudara sekalian, mana yang lebih penting kalau kita memberikan persembahan kepada Tuhan, jumlahnya atau mutunya? Mari kita perhatikan bagaimana Yesus menjawab pertanyaan itu. Yesus baru saja terlibat dalam perdebatan yang panjang dan menegangkan dengan orang-orang Saduki dan ahli-ahli Taurat mengenai bermacam-macam hal tentang kuasa Yesus, tentang kemesiasannya, tentang kebangkitan orang mati, tentang membayar pajak, dan macam-macam lagi. Anda bisa membaca perdebatan itu dalam Markus pasal 12. Yesus capek. Saya bayangkan ia duduk di bangku di halaman Bait Allah, memejamkan mata, sedikit membungkuk. Kepalanya ia taruh di antara kedua tangannya. Setelah beberapa lama ia mengangkat kepalanya. Ia melihat orang-orang masuk keluar Bait Allah sambil memasukkan persembahan mereka ke salah satu dari 13 kotak persembahan yang ada di dekat pintu masuk. Markus 12:41 mengatakan, ia melihat banyak orang kaya memasukkan persembahan mereka. Ia tahu mereka orang kaya mungkin dari pakaian mereka, mungkin dari lagak mereka, mungkin dari jumlah persembahan mereka. Bukan orang utan, melainkan Pak Harto atau Sri Sultan, atau sekarang bukan Cut Mutia atau Muhammad H. Tamrin, uang 1.000 dan 2.000. Melainkan Samratulangi atau Insinyur Juanda atau bahkan Dwi Tunggal Soekarno-Hatta. Samratulangi 20.000, Insinyur Juanda 50.000, dan bahkan Dwi Tunggal Soekarno-Hatta 100.000. Kemudian ayat 42 mengatakan begini, lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser. 2 peser dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, 2 lepta. Lepton adalah mata uang paling kecil. Ada yang menafsirkan bahwa lepton itu, 1 lepton berharga 1.300 rupiah. Lalu Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberikan lebih banyak daripada semua orang itu. Apa yang paling penting atau lebih penting dari persembahan kita, jumlah atau mutunya? Dalam ayat ini Yesus mau mengatakan, bukan jumlahnya yang penting. 2 lepta yang dipersembahkan janda miskin itu sudah hebat. Jangan sampai ada di antara kita yang merasa hina atau rendah atau malu hanya karena tidak dapat memberi persembahan banyak untuk Tuhan. Jangan sampai ada di antara kita yang tidak datang ke misa atau pertemuan doa oleh karena tidak punya uang untuk kolekte. Persembahkan hatimu, itu yang paling penting. Kehadiran kita dalam pertemuan doa sudah merupakan persembahan yang indah di hadapan Tuhan. Tidak ada persembahan yang terlalu kecil di hadapannya. 2 lepta pun Tuhan terima dengan senang hati. Saudara sekalian, apakah itu berarti bahwa jumlah tidak penting?
Paulus dalam 2 Korintus 8 ayat 12 mengatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu itu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Artinya, kalau memang tidak ada, ya tidak perlu harus berutang dulu untuk kolekte, baru boleh datang ke misa atau pertemuan doa. Kalau bisanya hanya Rp1.000, ya beri Rp1.000. Tapi kalau bisa memberi Rp100.000, ya beri Rp100.000. Beri dengan rela, tanpa sedih hati atau paksaan, berdasarkan apa yang ada padamu, kata Paulus. Tidak perlu lebih dari itu, tapi juga jangan kurang dari itu. Saudara sekalian, saya sering diberitahu, wah pastor, di gereja ini atau di persekutuan doa sungguh luar biasa. Jumlah persembahannya setiap minggu puluhan juta, malah ada yang ratusan juta. Omsetnya sebulan sekian M. Tidak seperti di gereja kita. Saya tidak iri mendengar cerita itu, juga tidak minder. Bahkan saya sama sekali tidak ingin gereja kita punya perputaran uang bermiliar-miliar seperti itu. Mengapa? Pertama, karena makin banyak uangnya, percayalah, makin banyak pula setannya. Ini terjadi di mana-mana, juga di dalam gereja. Coba lihat, yang sering baku ambe dan pecah itu bukan gereja-gereja yang kecil dan miskin, tapi gereja-gereja yang besar dan kaya. Yang kedua, saya tidak terlalu yakin akan motivasi orang-orang yang memberikan persembahan berjuta-juta itu. Benarkah itu persembahan atau pancingan, lempar teri supaya dapat kakap? Sering hanya karena ayat-ayat yang salah digunakan pengkhotbah tertentu, yakni kata-kata Paulus dalam 2 Korintus 9 ayat 6. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Atau yang saya pernah dengar, seorang pengkhotbah bicara mengenai kolekte. Berikanlah kepada Tuhan apa yang terbaik dari Anda. Maka orang-orang mulai membuka kalung emasnya, gelang emasnya, cincin emasnya, anting-anting emasnya, dan memasukkan ke dalam kotak kolekte. Dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 1-15, Paulus menganjurkan agar kita kaya dalam pelayanan kasih, lebih bermurah hati, lebih banyak memberi. Mazmur 50 ayat 14 bicara mengenai bawalah persembahanmu sebagai korban. Artinya yang penting adalah persembahan diri kita. Yesus memuji persembahan si janda miskin, bukan karena jumlah persembahannya, melainkan karena ia memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Sebagai catatan, inilah sebabnya Gereja Katolik tidak menerapkan sistem persepuluhan. Memang peraturan persepuluhan ada dalam Perjanjian Lama, tapi tidak ada dalam Perjanjian Baru. Yesus tidak pernah dikatakan memberikan persepuluhan. Ia menyitir persepuluhan itu dalam kritiknya yang pedas terhadap kemunafikan kaum Farisi. Begitu juga dengan para rasul dan jemaat pertama. Tidak ada sistem itu. Kalau sistem itu diterapkan dalam gereja Katolik, akan sangat kayalah gereja kita. Bayangkan, 10% dari penghasilan kita masing-masing. Tentu saja, kalau ada yang tergerak memberikan persepuluhan, tidak ditolak oleh gereja Katolik. Kadang-kadang juga pastor menerima amplop yang ada tulisannya ini persepuluhan. Tapi bukan memberi tarif tertentu, melainkan pernyataan rasa tanggung jawab kita terhadap pengembangan gereja, juga solidaritas kita kepada sesama yang membutuhkan. Yesus puji si janda yang memberikan seluruh nafkahnya, seluruh berarti 100%. Bukan hanya persepuluhan atau 10%. Setiap pemberian, saudara sekalian, adalah pernyataan dari rasa ketaatan dan penyerahan diri kita kepada Tuhan. Dan itulah yang Yesus berikan. Bukan sebagian hartanya, tapi seluruh kehormatan, bahkan jiwanya sendiri, untuk keselamatan semua.
Bagi Paulus, persembahan adalah perwujudan dari rasa persekutuan dan tanggung jawab bersama dalam pembangunan tubuh Kristus. Karena itu, janganlah pemberian itu didorong hanya karena rasa segan kepada seseorang. Nanti orang bilang apa kalau kita cuma kasih masuk ke dalam kotak atau di kolekte cuma Rp2.000. Jangan hanya karena ada kewajiban yang harus ditaati. Seperti Tuhan memberkatimu secara teratur, dengan teratur pula hendaklah kamu menyatakan rasa syukurmu. Ia menekankan persembahan yang diberikan dengan kerelaan dan kesukaan. Saudara-saudari, besar kecilnya persembahan kita memang tidak menjadi ukuran besar kecilnya iman dan rasa syukur kita kepada Tuhan. Tapi sebaliknya, besar kecilnya iman dan rasa syukur kita kepada Tuhan akan tampak melalui apa yang kita persembahkan kepadanya. Jumlah tidak dengan sendirinya mencerminkan hati, tapi hati yang bersyukur selalu tercermin dalam jumlah. Ingat cerita minyak narwastu Maria Magdalena. Amin. Marilah kita menanggapi firman Tuhan yang kita dengar lewat bacaan-bacaan kitab suci dengan mengakui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, diberikan wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, dari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kehidupan badan, kehidupan kekal. Amin. Persembahan dari janda miskin yang telah memberikan seluruh nafkahnya bagi Tuhan mengajari kita untuk mencintai Dia secara penuh. Marilah kita berdoa kepada Allah yang telah terlebih dahulu mengasihi kita secara penuh di dalam Kristus Putranya. Bagi gereja umat Allah, Allah Bapa yang Maha Baik, terangilah dan tuntunlah gerejamu, agar semakin mampu mencintaimu sepenuh hati dengan teguh, berjuang, membela martabat dan kesucian hidup. Marilah kita berdoa, selamatkanlah kami oleh kasih-Mu ya Tuhan. Bagi masyarakat kami, Allah Bapa yang Maha Baik, bimbinglah keluarga-keluarga, masyarakat, dan negara kami, agar semakin bersatu padu penuh kasih dalam membangun dunia yang lebih baik, serta kehidupan manusiawi yang lebih bermutu. Marilah berdoa, selamatkanlah kami oleh kasih-Mu ya Tuhan. Bagi orang-orang yang miskin, menderita, dan tertindas, Allah Bapa Maha Baik, kobarkanlah semangat kasih kami, agar berani terlibat dalam menghidupkan pengharapan orang-orang yang miskin, menderita, serta tertindas, dengan bekerja menegakkan keadilan serta kebebasan bagi semua orang. Marilah berdoa, selamatkanlah kami oleh kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kita semua di sini, Allah Bapa Maha Baik, dampingilah kami selalu dengan berkat dan kasih-Mu, sehingga di tengah segala pencobaan hidup, kami tetap percaya akan kuasa dan kasih-Mu yang hadir juga di dalam kasih tulus sahabat-sahabat kami. Marilah berdoa, selamatkanlah kami oleh kasih-Mu ya Tuhan. Mari kita mendoakan penyelenggara misa hari ini, yaitu wilayah rohani Santa Maria Ratu Pencinta Damai. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi para pimpinannya serta semua umat wilayah rohani. Bersama keluarga Sumampau Mandai, kita bersyukur atas hari ulang tahun anak terkasih Gabriela Natalia Sumampau.
kiranya Tuhan memberkati dia dan cita-citanya. Bersama keluarga Tiores Sanggor, kita bersyukur sehubungan dengan baptisan anak Benediktus Benji Erpo Tiorer, Minggu 7 November 2001. Ucapan syukur ulang tahun anak Clay M. Gabriel pada hari Sabtu kemarin yang genap 11 tahun. Kiranya Tuhan juga memberkati hidup dan cita-cita anak ini. Kita bersama keluarga Winarto Sangi, kita bersyukur atas hari ulang tahun ibu keluarga, Ibu Hetty Bernadette Sangi ke-47, tanggal 5 November yang lalu. Kiranya Tuhan memberkati dia dan cita-citanya untuk kebahagiaan keluarga. Bersama keluarga Mamahit Rambitan, kita bersyukur sehubungan dengan hari ulang tahun pernikahan yang ke-11, tanggal 6 November 2021. Kiranya Tuhan berada di tengah-tengah mereka untuk memperkuat cinta kasih dari keluarga ini. Kita bersama keluarga Tyson Manahampi, kita bersyukur sehubungan dengan hari ulang tahun pernikahan yang ke-12 pada tanggal 5 November 2021 dan penerimaan komuni pertama anak Nicole Tyson. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Keluarga Tambahani Monica, mohon keselamatan jiwa dari almarhum Bapak Rulan Tambahani yang telah dipanggil pada tanggal 27 Januari 2020 dan almarhum Ibu Michiko Tambahani yang telah dipanggil Tuhan pada 20 Maret 2021. Kiranya Tuhan menerima mereka dalam kebahagiaan abadi di rumahnya bersama para kudus dan menjadi pendoa bagi keluarga yang mengasihinya. Mengasihi mereka. Marilah berdoa. Selamatkanlah kami oleh kasih-Mu ya Tuhan. Tuhan Allah kami, teguhkanlah iman kami bahwa Engkau tidak meninggalkan dunia ini, melainkan tetap mengasihi dan memeliharanya. Ajarilah kami untuk berani mempersembahkan diri kami sebagai persembahan yang hidup, demi kemuliaan dan keselamatan kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Ya Tuhan Allahku, satukan diriku di dalam Putra-Mu dan kurban salibnya. Terimalah persembahanku, kesanggupan dan niatku mengikuti kehendak-Mu demi keluhur-Mu. Ya Tuhan Allahku, satukan diriku di dalam Putra-Mu dan kurban salibnya. Hidup berjuang bagi-Mu dan bagi seluruh umat-Mu. Ku relakan, ku kurbankan keinginan diriku
diriku. Ya Tuhan Allahku, satukan diriku di dalam Putramu dan kurban salibnya. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Amin. Allah Maha Pengasih, kami memuji Dikau karena Yesus Kristus Putramu telah mengorbankan diri untuk menghapus dosa-dosa kami. Semoga kami pun memiliki semangat pengorbanan yang tulus seperti Dia, dan seperti janda miskin yang dipuji Yesus karena rela memberikan persembahan meskipun ia sendiri sangat berkekurangan. Semua ini kami mohon dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan bersama rohmu, Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dari dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus, dengan pengantaraan Putramu terkasih, Yesus Kristus Sabdamu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Engkau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu, Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami mengalumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru. Kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Marilah menyatakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Benediktus Estefanus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus sepanjang masa, yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu, Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu.
Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Puji syukur 426. Datanglah ya Yesus, ku menantimu. Hatiku riang bila kau datang ya Yesusku. Hatiku riang bila kau datang ya Yesusku. Dikaulah penghiburku dan dikaulah penolongku. Hanya dikau Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari merindukan kehadiranmu dalam jiwaku, karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya
dan Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu. Dengan makan roti ini, kami pun bersaudaralah. Pesta Kau selenggarakan, Kau sebarkan undangan, yang serta dalam perjamuan akan hidup kekal. Bagai yang Engkau janjikan pada para rasul-Mu, dan kami percaya tulus hati di Kau tak ingkar janji. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu. Dengan makan roti ini, kami pun bersaudaralah. Kala Kau serahkan roti pada para murid-Mu, Engkau nyatakan penuh cinta, terimalah hidupku. Itulah tanda cinta-Mu bagi kami umat-Mu. Kini kami satu dengan Dikau dan mengabdi saudara. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu. Dengan makan roti ini, kami pun bersaudaralah. Maka kini sabda bahagia akan kami wartakan bagi orang yang sengsara, bagi hati yang hampa, dan kepada yang putus asa, orang miskin dan papa, agar nanti seluruh bangsa satu di dalam Roh-Mu. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu. Dengan makan roti ini, kami pun bersaudaralah.
Puji syukur nomor 432. Pujian kepadamu Tuhan, Kau jadi santapan yang ilahi. Di Kaulah tumpuan harapan, sumber keselamatan yang abadi. Tinggallah bersama umat-Mu, teguhkan iman harap kasih-Nya. Kuatkanlah dengan rahmat-Mu dalam mewujudkan amanat-Mu. Di tengah kehidupan ini yang syarat susah dan duka lara, Dikaulah kekuatan kami, teman setia untuk selamanya. (434) Santapan Pesiara. Santapan Pesiara, makanan malaikat, oh roti surgawi, kenyangkanlah yang lapar, puaskan pula jiwa yang rindukan Engkau, yang rindukan Engkau. Oh kasih yang berlimpah mengalir dari hati Sang Juru Selamat. Segarkanlah hamba-Mu yang haus akan Dikau, dan kami puaslah, dan kami puaslah. Wajah-Mu yang tersamar di dalam rupa roti, kan kami hormati. Izinkan kami pandang wajah-Mu tak terhalang di surga mulia, di surga mulia. (435) Hatiku gembira Tuhan, Engkau datang padaku. Hatiku gembira Tuhan, Engkau datang padaku. Hadirlah dekat
dekatku Tuhan, jangan tinggalkan aku. Hadirlah dekatku Tuhan, jangan tinggalkan aku. Jadikanlah kami Tuhan, putra-Mu yang setia. Jadilah kami Tuhan, putra-Mu yang setia. Marilah berdoa. Allah Maha Pengasih, Engkau mengangkat orang hina dina dan mengasihi orang-orang benar. Semoga firman-Mu hari ini tergores dalam hati kami, sehingga kami selalu terdorong untuk berbuat seperti yang Kau firmankan. Dan sesudah pelayanan di dunia ini, semoga kami boleh masuk ke tempat kudus sejati, yakni ke dalam surga abadi, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita mendengarkan beberapa warta gereja. Pengumuman Gerejani. Pertama disampaikan banyak terima kasih kepada pastor yang telah memimpin perayaan Ekaristi hari ini, kepada petugas liturgi, PPA, penyelenggara liturgi Minggu pagi, Wilayah Rohani Santa Perawan Maria Ratu Pencinta Damai, dekorasi KTM Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta, penyelenggara Minggu sore Wilayah Rohani Santa Elizabeth, dekorasi Sekami Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta, organis, tim Komsos, petugas parkir, serta kepada kita semua yang ambil bagian dalam perayaan Ekaristi hari ini. Yang kedua disampaikan kepada pengurus wilayah rohani dan stasi bahwa pelayanan komuni untuk orang sakit dan lansia diadakan setiap hari Sabtu awal bulan sesudah Jumat pertama dan dilaksanakan secara bergantian setiap bulannya untuk pelayanan di stasi dan pusat paroki. Bulan November di stasi dan Desember di pusat paroki, dan seterusnya setiap bulan dilaksanakan bergantian. Yang ketiga, disampaikan bagi seluruh umat atau saudaranya dan siapa saja yang berkerelaan hati ingin menyumbang untuk sumbangan renovasi fasilitas gereja di luar pembangunan menara lonceng, yaitu perbaikan gedung gereja, dinding pagar yang kropos, instalasi listrik, bisa diberikan langsung kepada bendahara paroki. Dan yang keempat, diingatkan kepada pengurus dan umat dari beberapa wilayah rohani yang sudah menerima kupon Gotaus atau Gerakan Orang Tua Asuh untuk Keuskupan Manado, yang belum lunas, wilayah rohani Santo Ambrosius, wilayah rohani Santo Fidelis dari Simaringen, wilayah rohani Santa Elizabeth, wilayah rohani Santo Athanasius, KBK Unit 4,
diberikan kesempatan untuk melunaskan hari ini karena akan diundi tanggal 21 November pada Pesta Kristus Raja yang akan diadakan di Seminari Pineleng. Selanjutnya disampaikan bahwa minggu depan, hari Minggu 14 November 2021, umat dipersilakan untuk masuk pada misa kedua sore. Karena untuk pagi diberikan kesempatan kepada keluarga dan orang tua untuk sambut baru. Sekali lagi untuk minggu depan, umat dipersilakan untuk mengambil waktu untuk misa sore pada pukul 18.00. Selanjutnya disampaikan kepada umat bahwa adorasi pribadi setiap hari mulai dibuka hari Senin sampai Sabtu sesudah merayakan misa pagi. Adorasi dipersilakan untuk melewati pintu samping akan dibuka setiap hari sesudah misa pagi. Selanjutnya informasi dari KBK Unit 2 Santo Fransiskus Assisi. Ibadah KBK Unit 2 akan dilaksanakan pada hari Minggu ini tanggal 7 November 2021 pukul 19.30 WITA bertempat pada keluarga Lonto Luming Kewas atau kepada Bapak Jufri Lonto, Ketua Unit 2. Alamatnya Lengkeng 1 nomor 24. Diharapkan kehadiran Bapak-Bapak di Unit 2 Wilayah Rohani Santa Ursula, Santo Fidelis, dan Santo Valentinus. Untuk informasi kolekte, juga pengumuman keuangan dan pengumuman lainnya akan diinformasikan lewat WA Group dan juga sudah tertera di dalam berita paroki. Terima kasih dan jika ada tambahan dari Bapak Pastor dipersilakan. Terima kasih kembali. Saya mau menambahkan atau menggarisbawahi apa-apa yang sudah diumumkan tadi, yaitu pembangunan menara masih butuh dana kira-kira 50 juta lebih. Pak Sumese sudah menghentikan sumbangan-sumbangan ini karena komitmen awal, yaitu bahwa jumlah itu yang diserahkan dan ternyata panitia salah hitung sebab ada penguatan bahan-bahan untuk menara ini sehingga dananya menjadi lebih besar. Tapi baiklah kalau yang terakhir ini kita keroyok bersama-sama sebagai umat karena menara ini sudah 90% kira-kira selesai. Lantas kalau kita kasih biar begitu saja, baiklah kalau kita keroyok bersama-sama 50 juta itu untuk penyelesaian menara ini. Jadi saya harap bahwa umat akan rela menanggung 50 juta itu untuk penyelesaian menara ini. Lantas yang kedua, misa hari Minggu bulan Desember, karena sampai saat ini Koka kasihan cuma setiap hari Sabtu jam 6 sore. Baiklah kalau 4 misa hari Minggu itu diadakan semua hari Minggu, dengan akibat bahwa misa pertama biasanya jam 7 diajukan menjadi jam 6:30, misa kedua jam 8, misa ketiga di GPI ini jam 9:30 atau 9:30, dan misa keempat tetap jam 6 sore atau jam 18. Jadi ini bukan mulai minggu depan tapi mulai bulan Desember 2021. Jadi misa pertama jam 6.30, misa kedua jam 8, misa ketiga di GPI ini jam 9.30,
dan misa keempat jam 6 sore. Yang pengumuman berikut, gereja-gereja hendaknya terbuka juga untuk hari-hari biasa, karena kenyataannya terutama di stasi-stasi gereja hanya dibuka pada hari Minggu dan pada waktu ada perayaan Ekaristi, padahal ada umat yang mau berdoa setiap waktu, setiap hari, setiap saat. Maka baiklah gereja-gereja dibuka untuk hari-hari biasa juga, bukan cuma untuk hari Minggu untuk misa atau misa pagi, tapi setiap saat gereja buka. Memang ada soal keamanan, misalnya bagaimana kalau ada orang gila yang membuka tabernakel? Ya, itu adalah risiko. Kenapa kita membuat gereja? Perlu kita harus jaga supaya gereja-gereja itu aman, tapi mesti dibuka supaya umat yang perlu berdoa pada hari-hari biasa, pada jam-jam tertentu, boleh dibuka pintu-pintu gereja, boleh masuk. Untuk apa kita punya satpam setiap malam? Baiklah kalau malam-malam juga mereka menjaga gereja. Minggu depan ada sambut baru pada jam 9 pagi. Harap umat kalau tidak terpaksa, baiklah kalau masuk gereja jam 6 sore, bukan jam 9 pagi, sebab ada 30 lebih anak yang sambut baru, belum lagi orang tuanya yang kali 2, belum lagi wali baptis kali 2 lagi. Jadi kalau tidak terpaksa, baiklah kalau umat datang masuk gereja pada misa sore. Demikianlah tambahan-tambahan pengumuman. Mari kita menutup perayaan Ekaristi ini dengan mohon berkat Tuhan untuk hidup dan karya kita seterusnya. Tuhan bersamamu. Saudara sekalian diberkati, dihibur, diteguhkan dan diutus oleh Allah yang Maha Pengasih, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudara sekalian, marilah kita pulang dalam damai Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia. Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti surga, puaskanlah jiwaku, puaskanlah jiwaku. Buka sumber air hidup, penyembuhan jiwaku, dan menjalanlah di muka dalam tiang awanmu. Juru selamat, kau perisai hidupku, kau perisai hidupku. Pujilah Yesus Kristus dalam sakramen Maha Kudus pada selama-lamanya. Amin.